Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Brahaguri dari kelas 11 IPA. Di sini saya ingin menganalisis konflik yang terjadi di Kota Sampit. Dan ini pembahasannya. Yang saya ingin bahas ialah yang pertama dinamika konflik. Yang kedua keterkaitan konflik dengan etnosentrisme. Yang ketiga dampak konflik dan keempat resolusi konflik. Materi yang saya ingin bahas ialah tragedi Kota Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Dinamika konflik ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ialah pra-konflik, konfrontasi, krisis konflik, dan pasca konflik. Yang pertama ialah pra-konflik. Pra-konflik pada konflik ini ialah kerusuhan Sampit pada 2001 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Bahkan konflik besar terakhir terjadi pada Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Warga Madura yang pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 merupakan bagian dari program transmigrasi yang direncanakan pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintahan Indonesia. Jumlah warga Madura pun kemudian menjadi signifikan dalam peraturan ekonomi di Kalimantan Tengah. Tengah tahun 2000, tercatat warga transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak pun dikabarkan merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Ditambah lagi aturan-aturan baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, pertambangan, dan perkebunan. Dalam disertasinya bertajuk Migrasi Swakarsa Orang Madura ke Kalimantan Barat, almarhum Profesor Hendro Suroyo Sudagung mengungkapkan, pertikaian yang sering terjadi antara warga Madura dan Dayak dipicu rasa etnosentrisme yang kuat di kedua belah pihak. Semangat persukuan inilah yang mendasari solidaritas antar anggota suku di Kalimantan. Situasi seperti itu diperparah kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda, bahkan mungkin berbenturan. Misalnya, adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun pergi, membuat orang Dayak melihat sang tamunya selalu siap berkelahi. Sebab bagi orang Dayak, membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak berperang atau berburu. Sehingga apabila ada masalah kecil di antara kedua suku tersebut, maka akan menjadi masalah yang besar seperti halnya di Sampit ini. Selanjutnya, konfrontasi. Konfrontasi ini disebabkan karena adanya ketidakpuasan warga Dayak terhadap persaingan ekonomi warga Madura dan ditambah dengan nilai-nilai kebudayaan yang saling bertentangan menyebabkan bentrok di antara keduanya, dan bentrokan tersebut diperdebatkan setelah terjadinya suatu perkelahian di sebuah tempat hiburan yang mengakibatkan warga Dayak tewas dengan beberapa luka bacok dalam perkelahiannya. Kasus perkelahian tersebut sebenarnya telah ditangani oleh polisi. Namun rasa dendam pada warga Dayak pun yang memicu terjadinya penyerangan balik terhadap warga Madura tersebut. Krisis konflik. Dikarenakan pelaku pembunuhan yang berasal dari warga Madura tidak ditemukan, warga Dayak pun melakukan penyerangan balik terhadap warga Madura dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak fasilitas milik warga Madura. Setelah itu, warga Dayak mendengar kabar bahwa pelaku pembunuhan bersembunyi di Kota Sampit, sehingga menyebabkan warga Dayak berbondong-bondong mencarinya ke Kota Sampit. Situasi pun memanas di antara kedua suku sehingga keduanya saling menyerang satu sama lain dan saat itu dikuasai oleh warga Madura. Namun, situasi pun berbalik dan Kota Sampit dikuasai oleh warga Dayak yang berdatangan dari luar kota, dan warga Dayak tersebut melakukan penyerangan terhadap permukiman warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Kota Sampit, sehingga Kota Sampit dikuasai penuh oleh warga Dayak. Pasca konflik, dengan berakhirnya konflik tersebut, akhirnya kedua belah pihak saling berdamai dan dibuatnya perjanjian damai antara suku Dayak dan suku Madura. Untuk memperingati perjanjian tersebut, dibangunlah tugu perdamaian di Kota Sampit, dan kota tersebut kini mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat baik dalam bidang ekonomi dan industri, dan kini Kota Sampit dikenal dengan kota yang damai dan rukun antar penduduknya. Adanya keterkaitan konflik dengan etnosentrisme.
Menurut saya, pada konflik ini terdapat keterkaitannya dengan etnosentrisme. Hal ini dapat kita lihat dari warga Dayak yang tidak puas dengan persaingan dalam bidang ekonomi yang kian agresif dilakukan warga Madura. Maka warga Dayak merasa bahwa mereka adalah warga asli setempat yang seharusnya menguasai perekonomian di kota Sampit. Karena keduanya saling merasa bahwa mereka lebih baik dibandingnya, sehingga muncul keinginan untuk menunjukkan kekuatan masing-masing, dan oleh karena itulah terjadi pertumpahan darah di kota Sampit. Dampak konflik. Dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut adalah banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan kerusakan fasilitas umum. Selain itu, hubungan antara dua suku tersebut kian memburuk. Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat, korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa, sedangkan menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Sementara menurut data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang dibakar 583 dan dirusak 200. Sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor dirusak. Selain itu, banyak juga cerita memilukan dari mereka yang selamat, dikutip dari SCTP. Ada pasangan suami istri yang harus berpisah lantaran keduanya berlainan etnis, sang istri Madura dan suami Dayak. Tak lama setelah pertikaian pecah, si istri turut mengungsi ke Madura alih-alih nyaman di kampung sendiri. Hadirannya malah ditolak lantaran bersuami dengan orang Dayak. Begitupun ketika ia harus mengikuti si suami, masyarakat Dayak sulit menerimanya. Kini ibu muda yang tengah hamil tua itu terpaksa diungsikan ke Banjar. Sedangkan suami tetap di kampungnya. Akibat kerusuhan ini pula, tercatat sedikitnya 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan keluar Kalimantan dan dievakuasi menggunakan kapal-kapal milik TNI. Resolusi konflik. Menurut saya, resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan pihak ketiga. Mengapa pihak ketiga? Seperti polisi setempat yang memiliki kewenangan atas mengatur keamanan wilayah tersebut. Dengan begini, kita akan menemukan kesepakatan berdasarkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh keduanya, sehingga keduanya dapat menerima dan mempertimbangkan kesepakatan pihak ketiga sebagai penasihat sekaligus penengah. Kesepakatan tersebut tidak memiliki unsur memihak terhadap salah satu suku tersebut dan bersifat netral. Metode ini biasa disebut dengan mediasi, yang menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral. Sekian dari analisis konflik saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.